Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Dwi Sidani Afriza, MEMM. Saya adalah dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf, program Pasca Sarjana, dan home base saya ada di Magister Manajemen. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen 2026. Berikut adalah video proses pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kelas. Oke, kita jumpa minggu ketiga hari ini ya. Setelah pertemuan kedua, minggu sekarang, hari ini kita minggu ketiga. Melanjutkan minggu pertama kedua yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang strategic management. Kuliah hari ini minggu ketiga kita akan membahas tentang the nature of strategic management. Next, di sini saya gambarkan ruang kantor yang kosong. Kalau Anda lihat, ini suatu organisasi atau kantor atau bisnis yang kosong. Kenapa pentingnya strategi dalam korporasi dan bisnis? Anda bisa lihat di sini, ruang ini kosong karena tanpa strategi. Setiap organisasi, apapun organisasi kecil atau besar, itu memerlukan strategi, entah itu korporasi maupun bisnis. Apa yang terjadi kalau tidak ada strategi? Seperti ini, saya ilustrasikan, ruangan yang kosong. Meskipun ada bangku-bangku, tapi karena nggak ada strategi, itu akan kosong. Next. Dalam materi ketiga ini, kita akan ke CPMK 11, di mana mahasiswa akan mampu memahami konsep dasar analisa persaingan strategi. Sedangkan sub CPMK-nya, Anda diharapkan mampu melakukan hal-hal menjelaskan proses manajemen strategi. Kita ambil yang 3 ya. Next. Apa sih manajemen strategik itu? Manajemen strategik adalah bisa diformulasikan mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan fungsional yang membuat organisasi mencapai tujuannya. Tanpa strategik apapun, kita hidup pun juga perlu strategik. Anda menyelesaikan tugas Anda juga perlu strategi. Begitu pula di organisasi korporasi. Nah, istilah manajemen strategik ini secara sinonim dengan perencanaan strategic planning itu bisa hampir sama ya istilahnya ya. Tapi istilah terakhir ini lebih sering digunakan dalam dunia bisnis. Sedangkan yang pertama itu sering digunakan dalam dunia akademis. Apa tujuan manajemen strategik? Tujuan manajemen strategik itu menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk esok. Perencanaan jangka panjang, long run planning itu sebaiknya mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana sih tren keesokan harinya berdasarkan saat ini. Next. Jadi manajemen strategik itu adalah sejumlah keputusan dan aksi yang menghasilkan formula dan implementasi perencanaan yang didesain untuk mencapai tujuan perusahaan dan organisasi. Tadi slide yang kedua ada bangku kosong. Semua itu juga harusnya ada ke pejabat pemimpinannya, tapi karena tanpa strategi kan kosong tuh. Apa sih yang kita membuat kosong? Karena nggak ada strategiknya. Kita punya usaha, punya bisnis, kalau tanpa strategik juga mungkin nggak bisa ya. Oke, next. Nah ini kita lihat dalam World Competitiveness Report. Daya saing suatu negara itu dicapai lewat akumulasi daya saing strategik setiap perusahaan dalam perekonomian global. Nah, perbaikan daya saing itu memungkinkan penduduk suatu negara meningkatkan taraf hidup penduduknya. Kita bisa lihat di IMD World 2024 Competitiveness Ranking Score, Indonesia ada di mana? Ini untuk Asia Pasifik ya. Indonesia ada di naik mas. Indonesia ada di urutan ke 8, itu Asia Pasifik. Kalau di world, di dunia, secara global, ada yang tahu Indonesia urutan ke berapa? Dari 70 negara,
Devi? Anissa, ada yang tahu Indonesia di World Competitiveness Report 2024 ada di ranking 47 dari 70 negara. Tapi kalau di Asia Pasifik, Indonesia masuk ke 8. Apa saja indikator competitiveness ranking skornya? Itu ada beberapa. Di situ ada economics, next. Ya, ada government efficiency, ada business efficiency, ada infrastruktur. Di mana keempat indikator ini, business efficiency, infrastruktur, economic performance, itu ada competitiveness companies, ada competitiveness industry. Di sini saling berkaitan. Sustainability, dia akan terus berkelanjutan. Next. Kita lihat ya. Keunggulan kompetitif, anak tangga keunggulan komparatif. ASEAN, ASEANIX, Jepang. Di sini di ASEAN, anak tangga ke atas berarti dia sudah stabil ya, R&D-nya, SDM-nya. Di sini di ASEAN, khusus Indonesia, Anda bisa lihat unskilled labor intensive. Masih di bawah lagi, coba. Di rise-nya, oke. Di ASEAN, lihat, resource intensive, dia masih di rice sama timber. Pekerjanya, employee-nya, dia hanya sebagai petani atau ke timber. Lalu di unskilled labor naik lagi sedikit, dia bisa bekerja di bagian tekstil. Ini masih di anak tangga ASEAN. Sedangkan di ASEAN Mix, skill labor intensive, itu bisa kerja di elektronik. Oke. Lalu ada lagi naik ke capital incentive, dia bisa kerja di machinery. Jepang sudah tahap di atas keunggulan komparatif. R&D knowledge intensifnya sudah bergerak di dalam bidang komputer. Anda tahu ya, Jepang, dia teknologinya nggak ada yang nggak ngerti teknologi orang Jepang tersebut. Kita sampai saat ini, employee kita terbesar apa, Anissa? Tenaga kerja kita yang paling besar di Indonesia? Ada di sini. Petani. Karena kita masih banyak unskilled labor-nya. Kenapa unskilled labor? Balik lagi, karena pendidikan kita masih kurang. Next. Oke, di sini ada perekonomian global itu kan sedang berubah ya. Jadi orang, barang, jasa, dan idea bergerak bebas melalui batas geografis itu di borderless ya. Nah, akhirnya apa? Peluang baru tuh muncul di pasar global. Pasar industri semakin go internasional. Apa yang terjadi? Sumber-sumber tradisional keunggulan kompetitif tidak lagi menjamin sukses. Kunci sukses yang baru apa? Fleksibilitas, inovasi, kecepatan, dan integrasi. Next. Di sini ada model alternatif superior returns. Di situ ada industrial organization model, external environment, attractive industry, strategi formulation, asset and skill, strategi implementation, superior returns, lalu ada di resource based model, ada resources, capability, competitive advantage, attractive industry, strategi implementation, dan superior return. Saya mau tanya sama Holila, apa yang masuk dalam environment, external environment? Dalam kompetitif. Satu aja. Apa maksudnya? Oke, government. Ada yang lain, Iksan atau Adek, selain government? Anda sebagai investor asing mau masuk ke Indonesia, apa yang Anda harus lihat di external environment ini? Yes, ekonominya. Anda sebagai pihak asing mau investasi Indonesia, Anda lihat dong ekonomi Indonesia seperti apa sih? Worth it nggak kita invest di Indonesia? Itu salah satu indikator untuk external environment. Oke, next. Nah, industrial organization model of superior returns ya, itu ada above average returns bagi perusahaan itu sangat ditentukan oleh karakteristik di luar perusahaan.
Model ini memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan eksternal dan bukan karakteristik internal perusahaan. Maksudnya gini, internal perusahaan, Anissa invest di Devi. Anissa akan lihat dong internalnya apa. Internalnya apa aja sih, SDM-nya, pasti rasio keuangan dan segala macam, bagus. Tapi kalau kondisi eksternalnya nggak bagus juga percuma. Apa yang mau dicapai? Ujung-ujungnya kalau perusahaan itu kan ujung-ujungnya apa sih? Profit kan? Kalau kondisi ekonominya nggak support, nggak bisa juga. Meskipun mungkin internal environment-nya Devi bagus, rasionya, asetnya, SDM-nya. Jadi yang harus ada di external environment-nya, salah satunya. Oke, next. Di sini ada model research base. Jadi gini, resource base ini adalah SDM ya, SDM infrastruktur, aset ya. Above average return sebagai suatu perusahaan itu amat ditentukan oleh karakteristik di dalam perusahaan. Nah, model ini memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya atau resources dan capabilities yang berharga yang sulit atau tidak mungkin ditiru oleh pesaing. Apa contoh yang sulit tidak ditiru, nggak bisa ditiru oleh pesaing? Olehlah, apa yang nggak bisa ditiru oleh pesaing? Kita menaikkan ini nih, kita menaikkan si resource base-nya di above average returns, di atas rata-rata. Itu bisa dicontek, itu bisa ditiru. Apa yang bisa ditiru? Apa yang nggak bisa ditiru? Apa yang nggak bisa ditiru? Iya, nggak bisa ditiru. Itu keluarnya apa outputnya kalau ide gagasan? Outputnya apa? Devi punya ide gagasan apa keluarnya? Hak cipta. Itu nggak bisa ditiru. Oke, next. Nah, sumber daya dan kapabilitas itu menopang 4 kriteria, yaitu bernilai, rare atau langka, mahal untuk meniru, tidak dapat digantikan, atau non-substitutable. Valuable bernilai itu memungkinkan perusahaan organisasi mengeksploitasi peluang atau menetralisasi ancaman dari lingkungan eksternalnya. Sedangkan rare itu dimiliki oleh beberapa pesaing kini dan akan datang. Mahal untuk meniru bila perusahaan atau organisasi tidak dapat memperolehnya atau harus memperoleh biaya yang tinggi. Lalu non-substitutable yaitu mengelola sumber daya sedemikian rupa sehingga manfaat penuh tercapai untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Ini semua banyak ya contoh-contohnya ya. Sekarang di luar-luar tuh banyak, misalkan apa? Saya sebut brand Apple ya, Huawei ya kan, semuanya teknologi mereka punya hak cipta masing-masing. Tapi ketika dia mau meniru, dia pasti perlu dana atau modal yang banyak dong, ya kan? Itu pun juga kalau misalnya dia apply ke perusahaan dia yang mau seperti Huawei atau Apple, dia juga ada research development juga. Bisa nggak kita ini sustain ya, kalau kita ngikutin teknologi dia? Karena kan beda-beda demand ya. Kamu pakai brand A, saya pakai brand B, yang lain pakai brand C. Terus saya mau perusahaannya Adek mau adopt perusahaannya si X. Ada nggak bisa serta-merta, oke saya banyak modal, saya akan buat semua sama, tapi apa bisa sama persis seperti itu? Karena orang kan sudah, dalam pikiran dia sudah terbentuk mindset dia, saya pakai ini aja, untuk apa pakai yang sana? Oke, next. Oke, nah bila keempat kriteria dipenuhi, sumber daya dan kapabilitasnya terpenuhi semua, jadilah core competencies, yaitu sumber daya dan kapabilitas yang dapat menjadi sumber competitive advantage. Nah, model resource base ini berpendapat bahwa core competencies ini merupakan basis keunggulan kompetitif perusahaan, keunggulan strategik, dan kemampuan memperoleh above average returns. Bukan average saja, tapi above, di atas average returns. Oke, next. Sini ada dalam firm atau perusahaan ada stakeholders. Apa tuh stakeholders sih? Stakeholder adalah sekelompok orang yang menempel dalam perusahaan, dalam performance perusahaan yang bisa mengeklaim wealth-nya. Ketika dia ada profit, dia bisa ngeklaim tuh si stakeholders itu. Nah, si perusahaan tersebut harus
menjaga performance dalam level-level yang equated tadi. Untuk apa? Untuk maintain participation yang si pemangku jabatan tadi, kunci pemangku jabatan tadi. Ya, si perusahaan terus harus mampu memaintain partisipasi si stakeholders tadi. Apa saja yang dalam perusahaan tadi? Itu ada produk. Produk itu ada turunnya lagi market, primary, customers, suppliers. Sedangkan di firm itu ada capital market, ada stock market, investor, debt, suppliers, dan bankers. Lalu ada lagi organization, ada employees, managers, dan non-managers. Ini semua melekat nih. Ini semua melekat nih dalam firm. Firm dalam itu bukan firm benar ya, firm itu firm maksudnya organisasi perusahaan. Next. Oke, apa saja model interaktif hubungan antara bisnis dan masyarakat sosial? Saya bagi dua. Yang pertama, interaksi sosial primer dan sekunder. Primer ada produksi dan penjualan, sedangkan di sosial sekunder ada dampak sosialnya. Bagaimana di interaksi sosial primer itu ada stockholders, karyawan, penanam modal, pemasok, distribusi besar atau retail, pelanggan, dan pesaing. Sedangkan di sosial sekunder itu ada komunitas lokal, government, regional nasional, ada government asing, ada kelompok aktivitas sosial, ada media, masyarakat umum, kelompok pendukung usaha. Di sini ada perusahaan bisnis nih. Ini yang berkontribusi nih, interaksinya nih semuanya berinteraksi dalam perusahaan bisnis. Anda bisa lihat di interaksi sosial ya. Di komunitas lokal itu ada domestik asing. Di regional nasional ada eksekutif, legislatif, peradilan, dan partai politik. Pemerintah asing ada negara kawan, negara lawan. Kelompok aktivis sosial ada kelompok wanita, minoritas, perlindungan dan sebagainya. Di media ada film, TV, radio, surat kabar, majalah. Sedangkan di masyarakat umum ada opini positif, negatif, kelompok pendukung usaha ada kamar dagang, konsultan, asosiasi, dan perdagangan. Inilah semua yang bergerak nih dalam perusahaan bisnis nih. Kalau Anda masuk ke dalam perusahaan bisnis, Anda masuk yang mana? Interaksi sosial dong, ya kan? Di sini juga masuk, Anda juga masuk ke pelanggan. Ini semua ada kaitannya semua nih. Di situ adalah makanya interaktif hubungan antara bisnis dan masyarakat sosial. Next. 3 tingkatan strategi, ada tingkatan korporat, bisnis, dan fungsional. Ini ada corporate, ada bisnis, ada fungsional. Next. Oke, hierarki tujuan strategi tadi, misalkan saya buat matriksnya ya. Untuk hasil akhirnya, misalnya apa sih yang ingin dicapai? Ada misi, termasuk tujuan dan filosofi. Siapa yang berperan pembuat keputusan di situ adalah dewan direksi, manajer perusahaan, manajer bisnis. Kalau ada tujuan jangka panjang, grand strategi, ada dewan direksi, manajer perusahaan, manajer bisnis. Tujuan tahunan, strategi kebijakan jangka pendek, manajer perusahaan, manajer bisnis, dan manajer fungsional. Ini tanda 2 tanggung jawab utama ya. Kalau yang satu, contoh yang satu hanya menunjukkan tanggung jawab sebagian saja. Oke, next. Nah, di sini ada tadi tiga tingkatan ya. Kita masuk ke keputusan pada tingkat korporat. Apa aja sih karakteristik keputusan manajemen strategik pada tingkat korporat? Yaitu ada risiko, biaya, dan potensi keuntungan yang lebih besar. Ada kebutuhan akan fleksibilitas yang besar. Lalu ada jangka waktu yang lebih panjang. Ini tingkat korporat. Next. Nah, proses manajemen strategik ini bisa dipelajari, diaplikasikan secara baik dalam suatu model ya. Jadi setiap model itu mempresentasikan jenis proses tertentu. Nah, model ini adalah nggak serta-merta menjadi sukses ya. Untuk hari ini sukses, kedepannya juga harus sukses, nggak seperti itu. Jadi manajemen strategik ini ibaratnya untuk memitigasi hal-hal yang misalkan kerugian, lalu bagaimana untuk menghadapi pesaing, faktor-faktor eksternal, untuk memitigasi faktor-faktor eksternal di mana mungkin akan mengganggu proses produksi dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi memang proses manajemen strategik ini nggak secara mulus dibagi atau secara rapi dilakukan, yang biasa disarankan oleh model manajemen strategik, karena ada quote, sukses bukan berarti untuk saat ini dan seterusnya. Meskipun dia pakai strategic manajemen yang bagus,
kuncinya ada di mana? Kalau dia nggak berhasil, kuncinya ada di kepemimpinan, ada di leadernya, pimpinan. Kalau pimpinannya nggak bisa mengaplikasikan manajemen strategik juga percuma buat strategik. Next. Nah, di sini ada strategic example dalam aksi tahun 2013 ya. Nanti Anda bisa baca dari buku Fred David, itu ada Wagon Company, ada Netflix, ada Microsoft. Ini mereka semua sukses pada saat itu. Tapi mereka bereforia. Oh ya, ini akan sukses terus-terusan. Dia buat strategik, bukan strategik yang untuk sustain, tapi strategik yang untuk short term aja. Akhirnya apa? 3 perusahaan ini contohnya ya, ini akhirnya collapse tuh. Akhirnya dia berbenah terus. Karena apa? Ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan, strategiknya bagus, tapi kalau leadernya nggak bisa mengaplikasikan strategik itu akan sia-sia. Next. Oke, jadi strategic management itu seperti apa ya, perangkap dalam manajemen strategik itu maksudnya perencanaan strategik adalah proses yang rumit dan sangat terperinci, yang tidak terpetakan. Tapi perencanaan strategi itu tidak memberikan apa ya, suatu resep atau resep untuk digunakan untuk sukses. Karena yang tadi saya sampaikan, ujung-ujungnya pasti harus ada pemimpinan yang bisa mengaplikasikan strategi itu. Jadi nggak semua teori strategi kita pakai itu sukses, ada juga beberapa yang nggak sukses. Next. Bagaimana pedoman untuk manajemen strategik yang efektif? Oke. Kegagalan mengikuti pedoman tertentu dalam melaksanakan manajemen strategi itu menimbulkan kritik terhadap proses dan menciptakan masalah untuk organisasi. Pedoman penting untuk manajemen strategik yang efektif itu membutuhkan keterbukaan, keinginan, dan kemampuan untuk mempertimbangkan informasi baru, sudut pandang baru, dan kemungkinan baru sangat penting. Semua anggota organisasi itu harus berbagi dan bertanya dan belajar. Jadi nggak ada satupun organisasi yang memiliki sumber daya tidak terbatas. Tidak ada perusahaan yang dapat memperoleh jumlah utang yang tidak terbatas atau menerbitkan jumlah saham yang tidak terbatas untuk memperoleh modal. Oleh karena itu, tidak ada organisasi yang bisa mengejar semua strategi secara potensial dapat menguntungkan perusahaan. Maksudnya di sini apa? Meskipun perusahaan bagus pun dia nggak bisa jadi dia nggak dapat modal. Modal bisa dari mana? Dari tambahan modal dari si owner atau dari mana? Olehlah apa? Laut jalan apa? IPO. Initial Public Offering. Dan itu juga nggak gampang juga masuk IPO sekarang kan. Kalau kita masuk ke bursa saham juga ada syarat-syaratnya. Kalau perusahaan tersebut bagus, tapi dia belum melaksanakan yang waktu itu saya di kelas saya sampaikan, dia belum melakukan apa namanya, Iksan? Dia mau masuk ke bursa saham, perusahaannya bagus, tapi dia belum bisa IPO. CSR, Corporate Social Responsibility. Dia lihat tuh, akan dicek tuh sama pemeringkat saham. Perusahaanmu mau IPO, dilihat, oke, dia bagus secara rasio segala macam, tapi dicek, perusahaanmu udah CSR belum? Kalau belum nggak akan bisa masuk. Yes, karena sekarang kan yang namanya perusahaan, bisnis, kalau dulu orientasinya hanya profit, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ada 4P apa aja Iksan? 4P, selain profit. Ada tambahan 3, apa adek? Masih ingat nggak? Itu marketing. People, planet, prosperity. Kita berekonomi nih, berbisnis di dunia, di planet ini nih. Kalau dulu kan orang hanya profit, margin.
Tapi sekarang diminta ketika kita mau IPO, dilihat tuh CSR-nya, dia sudah menjaga planet ini belum. Lalu dia juga lihat bagaimana people-nya, apakah ya di dalam organisasi tersebut people sudah sejahtera, prosperity, SDM-nya, sama dampak ke masyarakatnya. Kalau kita buka pabrik, kamu buka pabrik, dilihat dia mau IPO, dia nggak mau pinjam uang ke bank, tapi dia mau IPO nih karena mungkin rasionya bagus. Kalau pinjam bank kan dia pasti terlalu susah ya, lama segala macam. Kalau IPO kan dia tinggal jebret masuk ke saham, masuk ke board Bursa Efek Indonesia, siapa dia jual juga aja apa namanya prospektusnya kemana-mana, ada yang mau kan, kayak semacam kemarin artis besar IPO kan, kita nggak tahu leverage-nya apa, tiba-tiba dia masuk tuh bursa saham. Kalau saya akan saya lihat juga tuh leverage-nya apa, rasio, emang rasio bagus, rasio kan dalam buku. Ya kan, tapi kalau misalkan hal-hal yang krusial tadi yang dampaknya ke masyarakat apa sih? Kalau dia punya pabrik, masyarakat yang dekat pabrik tuh seperti apa sih? Yes, benar. Nah, itu kan salah satu strategi untuk kita lihat, oh itu perusahaan itu emang bagus. Loh. Seperti apa contoh yang paling bagus? Contoh perusahaan yang sudah kita bisa jadi role modelnya untuk hal competitiveness ini, manajemen strategik. Apa lagi? Unilever. Nah, oke. Ya kan? Dia sudah melakukan CSR kan? Dia sekarang nggak perlu lagi profit perlu, tapi dilihat juga people-nya, planetnya, prosperity-nya. 4P. Oke. Next. Nah, ini 17 pedoman untuk proses perencanaan strategik menjadi efektif. Anda bisa baca di buku, ada 17 pedoman. Tapi beda-beda perusahaan, beda-beda pedoman ya. Ini biasanya standarnya seperti ini. Jadi misalkan sebaiknya nggak bersifat ritual, rutin atau resmi, lalu sebaiknya tidak dikontrol oleh teknisi, ya dong, masa semua mau teknisi. Kita sebagai owner seperti apa? Kita sebagai CEO, masa kita mau perusahaan kita diatur-atur sama teknisi yang kita atur. Kita lihat kebijakan apa, job desk-nya seperti apa. Ya, oke, next. Jadi kesimpulannya, semua perusahaan itu memiliki strategi, bahkan jika hal itu tidak formal, terstruktur, dan sporadis. Jadi semua organisasi itu mengarah ke suatu tempat, namun sayangnya beberapa organisasi tidak tahu kemana sih mereka pergi. Jadi sebaiknya organisasi itu mengadopsi pendekatan proaktif dibandingkan real dalam industri mereka, dan mereka sebaiknya berusaha untuk mengaruhi, pengantisipasi, dan memulai, bukan hanya merespon saat ada kejadian. Proses manajemen strategik mewujudkan pendekatan untuk pengambil keputusan. Ini merupakan fakta yang diketahui dan diterima bahwa organisasi dan organisasi yang merencanakan di awal lebih menjadi seperti apa yang mereka inginkan dibandingkan mereka yang tidak memiliki rencana. Bener nggak? Iksan punya perusahaan, nggak usah rencana aja deh, nggak usah strategi, jalin aja. Terus kalau di tengah-tengah ada apa-apa, nggak bisa kan? Kalau ada strategi kita bisa memitigasi kekurangan atau kelemahan kita. Kan dalam sebelumnya kan saya sampaikan, dalam strategic management itu kita buat kuadran SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats ya. Itu juga lihat juga ada internal factor evaluation, ada external factor evaluation. Kalau tanpa itu juga nggak bisa kan? Manajemen strategik itu EV, IV, SWOT, space sama matrix itu melekat dalam strategic management yang saya sampaikan minggu lalu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Devi. Tadi kan disebutkan jelaskan tujuan ya Bu ya. Kalau untuk manfaatnya secara garis besar dari manajemen strategi ini apa sih Bu? Oke, ada lagi pertanyaan, nanti langsung diiniin. Ya. Oke. Oh iya, ini tentang ini Bu.
tenis, kan tadi Ibu menjelaskan bahwa competitive tenis adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing atau menangkan pasar secara berlanjutan gitu ya. Yang saya pertanyakan sebenarnya apa saja sih faktor-faktor dari ekonominya competitive tenis itu atau daya saing itu? Oke. Makasih Iksan, makasih Devi. Saya jawab Devi ya. Devi, kalau untuk manfaat dari manajemen strategik itu ada dua ya, yang keuangan dan non keuangan. Kalau keuangan yang tadi saya sampaikan di depan itu untuk menjaga bagaimana sih keuangan dalam perusahaan tersebut. Apakah ada sesuatu yang dalam situ atau mungkin kita perlu naikkan modal atau mungkin kita ada pinjaman ke bank, ada hutang yang belum dibayar, itu harus menjaga itu tuh. Jadi di dalam keuangan itu perusahaan itu menggunakan konsep manajemen strategik itu bagaimana tingkat keuntungannya, bagaimana produktivitasnya dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan strategis. Sedangkan di non keuangannya itu masuk ke eksternal tadi, eksternal environment tadi, ancaman mungkin dari apa ya, misalkan pesaing, ada harga. Nah itu kita lihat juga tuh, kalau misalkan sama barang kita tapi di sana juga lebih kecil, itu juga akan jadi ancaman tuh buat kita. Nah strategi seperti apa? Organisasi masing-masing punya strategi masing-masing. Itu dalam non keuangan. Jadi manfaatnya ada dua, keuangan dan non keuangan. Oke. Oke. Terima kasih Iksan tadi pertanyaannya faktor-faktor competitiveness. Oke. Pertama tadi kan saya sampaikan ya, itu ada namanya economic performance, ya, ada governance efficiency, ada business efficiency dan infrastruktur. Di dalam economic performance itu ada domestic, ada ekonomi, international trade, international investment dan employment serta prices. Sedangkan di governance efficiency ada public, ada finance, ada fiscal tadi, lalu ada business, legislation, ada education. Karena government efficiency itu kan juga mencakup tentang pendidikan ya. Bagaimana dia menjamin pendidikan suatu rakyatnya. Tadi saya bilang Indonesia, khusus Indonesia, kenapa dia hanya employ-nya sebagai petani di rice sama timber? Lagi-lagi ke pendidikan, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Kalau kita di payung hukum ya undang-undang, jelas kan dalam pasal dibilang semua dijamin oleh negara, ya kan, pendidikan segala macam. Oke. Sedangkan di business efficiency ada productivity, labor market, finance, management practice, impact of globalization. Di infrastruktur ada basic infrastruktur, ada teknologi, scientific infrastruktur, health dan environment serta value system. Tuh. Kita masuk ke dalam sini, Anissa masuk ke dalam sini sebagai investor. Itu indikatornya akan dilihat kan. Bagaimana sih infrastrukturnya? Infrastruktur kan bukan jalan aja. Bagaimana sih value systemnya? Bagaimana sih teknologinya? Anda mau masuk ke teknologi, misalkan internet. Indonesia nggak punya teknologi yang bisa ngedop itu internet, ya percuma. Ya kan? Itu bagian dari infrastruktur. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita tutup kelas hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya malam ini untuk pertemuan kuliah ketiga. Insya Allah kita bertemu di minggu depan, pertemuan keempat. Sebelum kita tutup kelasnya, kita baca Alhamdulillah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.